Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Nana? Sehat semua? Alhamdulillah, semoga semuanya tetap sehat. Nah, pada pelajaran yang lalu kita sudah mempelajari tentang listrik statis. Nah, sekarang kita lanjutkan ke listrik dinamis. Artinya listriknya mengalir. Nah, perhatikan gambar itu, rangkaian itu. Nah, kenapa kok lampu bisa menyala? Nah, tentu karena ada aliran. Nah, itulah nanti yang akan kita pelajari tentang aliran arus listrik. Nah, untuk pelajaran ini, standar kompetensinya adalah itu, memahami konsep kelistrikan dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi dasarnya menganalisis percobaan listrik dinamis dalam suatu rangkaian serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, indikatornya ada 6. Menjelaskan konsep arus listrik, nanti kamu harus juga menjelaskan konsep hukum konsep hambatan dan pengantar, menghitung nilai hambatan pengganti, menghitung nilai kuat arus pada rangkaian yang bercabang atau percabangan, dan menghitung nilai kuat arus pada rangkaian tertutup. Nah, sekarang kita mulai dengan peta konsepnya, listrik dinamis. Ini ada arus listrik, ada hambatan jenis, ada hukum ada hukum Kirchhoff. Nah, kita lanjutkan saja. Nah, kita akan mempelajari tentang arus listrik dan arus elektron. Perhatikan gambar itu. Nah, itu lampu menyala. Kenapa lampu menyala? Karena saklarnya ditutup sehingga ada aliran. Nah, ini adalah rangkaiannya. Nah, untuk skemanya, ini yang sebelah kanan, ini skemanya. Nah, kamu lihat itu ada aliran. Ya, ada aliran. Nah, yang berwarna merah itu aliran arus listrik, sedangkan yang berwarna biru itu adalah arah aliran elektron. Kenapa? Karena arus listrik adalah aliran muatan positif dari potensial tinggi ke potensial rendah. Sedangkan arus elektron adalah aliran elektron atau muatan negatif dari potensial rendah ke potensial yang tinggi. Balikannya. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana syarat arus itu dapat mengalir pada suatu rangkaian. Perhatikan gambar ini lagi. Ada dua rangkaian. Yang pertama namanya rangkaian terbuka, yang sebelah kiri. Ini terbuka. Kenapa kok terbuka? Karena saklarnya terbuka. Nah, di sini ada buka. Kemudian yang sebelah kanan ini rangkaian tertutup. Nah, saklarnya tertutup. Nah, ini kamu lihat gambar skemanya, saklarnya tertutup. Nah, perhatikan, mengapa pada rangkaian terbuka kok lampunya mati? Itu adalah karena di sini tidak ada aliran elektron maupun aliran arus listrik. Nah, kenapa lampunya kok menyala? Karena di sini ada aliran arus listrik. Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini, dalam rangkaian apa agar arus listrik dapat mengalir? Jelas kamu bisa menjawab. Rangkaian apa? Ya, betul, rangkaian tertutup. Nah, perhatikan ini. Ini ada dua titik potensial, namanya A dan B. A mempunyai positif yang lebih banyak, berarti potensialnya tinggi. B positifnya sedikit, potensialnya rendah. Nah, apabila kedua titik muatan itu diberi konduktor atau penghantar, maka elektron dari B akan menuju ke A, sehingga menetralkan beberapa muatan positif dari A. Sehingga apa akibatnya? Mengakibatkan kedua titik ini mempunyai potensial yang sama. Kita tahu tadi elektronnya mengalir dari B ke A. Tentu saja arus listrik ya kebalikannya, dari A ke B. Apakah ketika aliran muatan listrik dari B ke A sampai muatan B habis? Ya enggak. Sampai potensialnya sama. Ketika benda A dan B memiliki jumlah dan jenis muatan yang sama, maka kedua benda dapat dikatakan telah memiliki potensial yang bagaimana? Yang sama. Arus listrik dapat mengalir berarti jika ada potensial yang berbeda atau jika ada beda potensial. Sehingga kalau ada pertanyaan, dua syarat agar arus listrik mengalir itu apa? Jelas sekali bahwa arus listrik dapat mengalir satu,
kalau rangkaiannya tertutup. 2, jika ada beda potensial. Ya, itulah tentang arus listrik dan arus elektron. Nah, sekarang kita lanjutkan tentang kuat arus listrik. Nah, perhatikan rangkaian ini tadi, kita tahu ini. Nah, ini ada aliran, lampunya menyala. Nah, banyaknya aliran ini, itulah nanti yang disebut kuat arus. Jadi arus itu bisa kuat, bisa juga lemah. Karena apa? Sebenarnya kuat arus itu adalah banyaknya muatan yang mengalir pada suatu pengantar tiap satuan waktu. Jadi kuat arus adalah banyaknya muatan yang mengalir pada pengantar tiap detik, karena satuan waktu adalah detik. Sehingga kalau dibuat rumus, I itu sama dengan Q per T. I itu kuat arus, satuannya ampere. Q, masih ingat? Muatan listrik, satuannya coulomb. Dan T itu time, waktu, satuannya detik. Jadi kuat arus, satuannya adalah coulomb per detik. 1 coulomb per detik itu sama dengan 1 ampere. Jadi kalau ada pertanyaan, apa sih 1 ampere? Yaitu muatan listrik sebesar 1 coulomb yang mengalir dalam penghantar selama 1 detik. Contoh soal, perhatikan itu. Sebuah akumulator pada kutub-kutubnya dihubungkan pada terminal lampu jika kuat arus yang mengalir pada lampu setengah ampere atau 0,5 ampere dan lampu dinyalakan selama 2 menit. Berapa muatan listrik yang melewati lampu? Jelas diketahui kuat arus I 0,5, time 2 menit harus diubah ke detik, 120 detik karena dikalikan 60. Sehingga jawabnya Q, kalau yang ditanya Q adalah I kali T. Kalau I tadi kan Q per T, berarti kalau Q I kali T. Sehingga setengah kali 120, 60 coulomb. Nah, itulah contoh soal tentang kuat arus listrik. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi pengukurannya. Perhatikan gambar itu. Nah, kuat arus itu dapat diukur. Alat yang digunakan namanya ampermeter. Itu untuk mengukur kuat arus. Nah, untuk memasang ampermeter itu dirangkai secara seri. Seri itu tidak ada cabang, perhatikan ini. Nah, ini. Ampermeter itu punya 2 kabel, ini yang tengah dan ini. Langsung aja dimasukkan ke sini. Sehingga kalau digambar skema itu seperti ini, tidak ada cabang, perhatikan sini tidak ada cabang. Nah, ini cara mengukur kuat arus. Nah, terus sekarang bagaimana cara membaca? Misalkan ini berapa arus yang mengalir pada lampu. Nah, cara membaca itu adalah, perhatikan ini. Ini ada skala maksimum, ada skala atas dan bawah, yang atas 50, yang bawah 100. Kemudian ada skala yang ditunjuk jarum. Ini skala yang ditunjuk jarum. Ini jarumnya menunjuk ke angka berapa. Kemudian ada yang namanya batas ukur. Ini ada batas ukur. Ada 100 miliampere, 1 ampere, 5 ampere, dan 10 ampere. Nah, kalau ini diletakkan di 1 ampere, berarti alat ini mampu mengukur arus paling besar 1 ampere. Nah, sekarang perhatikan, misalkan hasil pengukuran ini. Ini angka ini menunjuk skala berapa? Nah, kamu harus tetapkan dulu pakai skala atas atau bawah. Coba kita pakai yang bawah. Ini 100, ini 20, ini 40. Berarti ini 30. 30 lebih 2 strip, 1 strip 2, berarti 34. Nah, dimasukkan ke sini. Jadi nilai yang terukur adalah nilai yang ditunjuk jarum 34 dibagi nilai maksimum tadi pakai yang bawah 100 dikalikan batas ukur. Ini 1 ampere. Sehingga 34 per 100 kali 1 ampere. Ketemu 0,34 ampere. Nah, itulah cara membaca ampere meter. Nah, sekarang kita lanjutkan ke beda potensial listrik. Nah, ini ada 2 titik seperti tadi. Muatan positifnya lebih banyak, B sedikit. Maka potensial A dikatakan lebih tinggi daripada potensial B. Potensial B lebih rendah. Kalau diberi konduktor, maka elektron dari B akan mengalir ke A. Sehingga nanti kedua titik ini mempunyai potensial yang sama.
Tapi kalau muatannya negatif, yang negatifnya banyak, itu potensialnya rendah. Sehingga kalau diberi pengantar, maka elektron akan mengalir dari yang rendah ke yang tinggi. Sehingga nanti potensialnya sama. Gitu. Nah, ini cara elektron mengalir. Nah, terus apa sih? Kita tahu tadi bahwa elektron itu mengalir kalau ada beda potensial. Nah, untuk memindahkan elektron tadi misalkan ini dari B ke A, ini dari C ke D, itu perlu energi. Tentu perlu energi. Nah, besarnya energi yang diperlukan untuk memindah muatan atau elektron tadi, tiap satuan muatan, tiap muatan itulah yang disebut dengan beda potensial. Jadi energi yang diperlukan untuk memindah muatan listrik tiap satu satuan muatan. Sehingga rumusnya V per I. W itu energi, Q muatan. Jadi energi satuannya Joule, muatan Coulomb, sehingga beda potensial adalah Joule per Coulomb atau dikenal dengan istilah volt. Karena 1 Joule per Coulomb sama dengan 1 volt. Sehingga kalau ada pertanyaan 1 volt itu apa? Yaitu dijadikan untuk memindahkan energi yang diperlukan untuk memindahkan 1 Coulomb muatan memerlukan energi 1 Joule. Nah, itulah rumus untuk beda potensial V per Q. Berikutnya, contoh soal. Nah, perhatikan, sebuah baterai memiliki beda potensial 1,5 volt. Jika baterai digunakan untuk menyalakan lampu, maka sejumlah 50 coulomb muatan listrik yang melewati lampu. Berapa besar energi yang dikeluarkan baterai? Nah, ini jelas beda potensial V 1,5 volt, Q 50 coulomb. V kali Q, karena V per Q, V berarti V kali Q. Sehingga 1,5 kali 50 ketemu 75 Joule. Nah, itulah contoh soal untuk beda potensial. Nah, itulah yang harus kalian pelajari pada pertemuan kali ini. Nanti untuk pertemuan berikutnya kita lanjutkan ke hukum Ohm. Semoga semuanya tetap sehat dan semua sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.